Di sebuah sekolah yang penuh tawa dan harapan, di mana setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan bertumbuh, ada cerita yang seringkali terabaikan. Ini adalah kisah tentang Yani, seorang siswi yang berjuang melawan bully, dan sahabatnya Tesi yang selalu siap memberikan dukungan. Namun, di balik senyuman mereka, ada luka yang dalam akibat kata-kata dan tindakan yang menyakitkan dari Melan dan Kurnia. Hari ini kita akan menyaksikan perjalanan mereka, perjuangan Yani untuk menemukan keberanian, Tesi yang berusaha menjadi sahabat sejati, dan Melan serta Kurnia yang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebisingan, mari kita dengar suara-suara yang terpinggirkan dan belajar tentang pentingnya empati, dukungan, dan persahabatan. Bersama-sama kita akan melawan luka dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua. Selamat menyaksikan. Pagi yang cerah menyapa dunia. Matahari perlahan naik, mengusir sisa-sisa kabut malam. Di sebuah sekolah yang penuh dengan tawa dan harapan, terlihat siswa-siswi mulai berdatangan. Yani, seorang siswi kelas 12, memasuki ruang kelas dan menyapa teman-temannya dengan penuh semangat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Melihat Yani yang baru memasuki kelas, Melan mulai menyenggol dan memberi kode kepada Kurnia untuk mengganggu Yani. Mereka saling melempar pandangan dan mulai menertawai Yani. Yani yang merasa kurang nyaman, akhirnya memberanikan diri untuk menegur Melan dan Kurnia. Melan, Kurnia, Anda bisa diam kok? Kenapa Yani? Lu kalau terganggu nak keluar satu? Oh, soalnya merasa paling berkuasa, kok bisa tegur-tegur orang nih. Ini macam ni hebat gitu. Bikin pinting re. Sudah Yani, jangan dengar apa yang katakan, mereka tuh biasa begitu. Iya sih. Yani dan Tesi akhirnya memutuskan untuk tidak menggubris Melan juga Kurnia dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Berusaha untuk mengalihkan perhatian dari situasi yang tidak menyenangkan itu, Yani meraih handphonenya dan mulai membuka aplikasi media sosial, berniat untuk memposting salah satu fotonya. Dengan sekali klik, Yani berhasil membagikan fotonya pada akun media sosial. Setelah memposting fotonya, Yani meletakkan handphonenya dan mulai melangkah meninggalkan ruangan kelas. Di sisi lain, ada Melan dan Kurnia yang sedang menjelajahi dunia maya tanpa sengaja melihat postingan terbaru Yani dan mulai membuli Yani dengan mengetik komentar-komentar negatif. Coba. Tadi posting yang foto di asli sih. Buat kelihatan muka semua begini nih pertama kali diposting. Dengan kayaknya bingung kan tidak mau. Kita kan harus komen. Ini komen. So cantik. Kak mandi dulu kak. Kurnia begitu Kurnia. Astaga, emang komen apa? Badan kayak Riti. Gimana nih komen? Sumpah dedek muka sumpah astaga. Ya, bisa dipilih tuh kas nanya. Dia memang malu sih. Tak lama, Yani pun kembali memasuki ruang kelas. Segera ia meraih handphonenya dan mengecek notifikasi yang masuk. Ternyata sudah banyak komentar yang memenuhi postingan terbarunya. Dengan penuh harapan, ia membuka aplikasi Instagramnya, ingin melihat reaksi teman-temannya terhadap foto yang baru saja diunggahnya. Awalnya, ia merasa senang melihat beberapa komentar positif dari teman-teman yang mendukungnya.
Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat ia menggulir lebih jauh, matanya tertuju pada komentar-komentar yang menyakitkan. Senyumnya perlahan memudar. Yani yang merasa terpukul, kemudian mengajak sahabatnya Tesi untuk keluar dari kelas. Yani berniat untuk menceritakan perasaannya kepada guru BK dan mengajak Tesi untuk pergi bersamanya. Tesi, kita keluar situ. Oke. Mari, silakan masuk. Selamat pagi ya, selamat pagi. Mari silakan duduk. Terima kasih. Iya, bagaimana Nona? Ada yang bisa Ibu bantu atau ada hal yang mau diceritakan? Baik Ibu, jadi kami datang ke sini karena saya mau cerita dulu. Mau cerita apa? Jadi Bu, kan saya ada posting foto di IG. Terus ada beberapa teman saya yang kayak berkomentar negatif begitu Ibu. Mereka kayak mungkin mereka bercanda tapi kayak saya kurang nyaman dengan komentar mereka. Jadi Nona merasa kurang nyaman ketika mendapatkan komentar-komentar negatif. Apakah Nona mengenal siapa yang berkomentar seperti itu? Iya Ibu, saya kenal itu ada teman-teman kelas saya. Jadi itu yang berkomentar itu ini teman saya Kurnia dengan Melan. Ya Ibu, tadi sebelum Yani memposting fotonya di IG, Yani sudah mendapatkan perkataan yang tidak baik dari Melan dan Kurnia Ibu. Jadi selama ini Nona Yani sering menerima perlakuan yang kurang mengenakan juga dari Kurnia dan juga Melan. Ya, begitu nanti Ibu akan bantu kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk Tesi, Ibu minta tolong panggilkan Kurnia dan juga Melan ruangan ini. Tesi pun bangun dan menuju ruang kelas untuk memanggil Kurnia dan Melan. Kurnia, Melan, Ibu suruh saya tadi untuk panggil kalian ke ruang BK. Kamu ada salah apa Ibu panggil? Saya tidak tahu, Ibu yang suruh saya untuk panggil kalian. Tapi ada apa di Ibu? Tidak ada apa-apa nggak? Tidak. Caper nggak ini? Setelah percakapan dengan Tesi di dalam ruang kelas, dengan berat hati, Kurnia dan Melan akhirnya berjalan menuju ruang BK. Permisi Bu. Ya, mari, silakan. Siang. Silakan ambil kursi di situ. Baik, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Jadi sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih untuk Nona Kurnia dan Melan yang sudah bersedia hadir ke ruangan Ibu. Jadi maksud dan tujuan Ibu untuk memanggil kalian karena Ibu mendapatkan informasi bahwa Nona Yani mendapatkan komentar-komentar negatif di sosial medianya dan juga sering menerima perlakuan yang kurang mengenakan. Apakah benar? Tidak apa-apa, tidak usah takut. Ibu juga tidak marah, artinya bertanya saja. Ya betul, Ibu Melan dengan Kurnia tadi melakukan kata-kata yang tidak baik untuk Yani. Jadi betul yang sudah dikatakan oleh Desi tadi. Iya Ibu. Jadi di sini Ibu cuma menyampaikan bahwa perilaku seperti itu sudah termasuk
perilaku bullying, dan juga memberikan komentar-komentar negatif di media sosial itu juga berkaitan dengan cyberbullying, di mana dampak dari bullying ini sendiri itu bisa berdampak pada korban dan juga pada pelaku. Nah, dampak untuk pelakunya sendiri itu nanti bisa dijauhi oleh orang-orang sekitar, tidak ada yang berteman dengan mereka, tidak ada yang mengajak mereka untuk berbicara. Nah, untuk korbannya sendiri, dia bisa jadi pribadi yang tertutup, tidak mau bergaul dengan teman-teman di sekitarnya, suka menyendiri. Jadi ibu harap kedepannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena sebagai teman kelas, teman sama-sama setiap hari, kita harus saling mendukung, saling support satu sama lain, saling mendengarkan, saling menolong, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Nah, sekarang sudah clear toh permasalahannya di antara kalian? Sudah, Ibu. Jadi sekarang ibu mau kalian untuk saling memaafkan satu sama lain. Ya ini sebenarnya waktu kami komedi itu niatnya buat bercanda, sampai tahu kalau ternyata efeknya seperti itu ya. Ya memang ini ya tidak apa-apa, tapi lain kali kalau berkomentar, kalau misalnya menggila itu harus lihat bahasanya supaya tidak menyinggung teman. Iya. Nah, kalau begini kan soal toh, tidak ada lagi masalah satu sama lain. Nah, ibu di sini ibu juga mau apresiasi untuk Mandayani yang sudah berani datang ke ruangan ibu dan bercerita, Tesi juga yang sudah berani untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kedepannya, kalau kalian melihat ada perilaku yang sama, jangan ragu untuk melaporkan kepada ibu, atau mungkin kalian yang merasa kurang nyaman dengan perkataan orang atau perilaku orang, jangan ragu juga untuk datang bercerita kepada ibu, karena ruangan ibu selalu terbuka untuk kalian. Jadi ibu di sini juga sebagai sahabatnya kalian, jadi tidak perlu takut kalau ada masalah apa-apa, datang cerita saja. Ya, Ibu. Selanjutnya, untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi ke depannya, ibu membuat program gerakan anti bullying. Nanti ibu akan melibatkan kalian juga. Tapi sebelumnya ibu hubungi dulu OSIS agar kita bisa berdiskusi bersama sekarang. Ya, Ibu. Guru BK pun meraih handphonenya dan menghubungi OSIS. Is sebagai OSIS yang waktu itu sedang membaca buku di dalam ruang kelas menerima pesan dari guru BK. Setelah menerima pesan tersebut, Is langsung bergegas menemui guru BK di ruangannya. Siang, Ibu. Selamat siang, Mari. Selamat masuk. Silakan ambil kursinya. Jadi baik, terima kasih Nona sudah bersedia hadir di ruang ibu. Jadi pada kesempatan kali ini ibu mau menyampaikan bahwa ibu akan membuat satu program pencegahan bullying, namanya gerakan anti bullying. Nah, nanti ada 3 program yang akan kita sama-sama jalankan nanti. Yang pertama itu nanti ibu akan menyediakan pin untuk kalian sebagai lambang bahwa kalian ini bagian dari gerakan anti bullying itu sendiri. Nanti untuk desainnya ibu sudah siapkan.
nanti Nona tolong bawakan besok, nanti Ibu kirimkan desainnya, nanti besok Nona tolong bawakan. Dan media-media lainnya nanti akan Ibu siapkan. Kemudian nanti ada juga Ibu akan membuat satu akun media sosial, di mana dalam akun-akun itu kita bisa muat gerakan anti bullying, mungkin seperti poster atau slogan-slogan anti bullying. Kemudian nanti kita akan buat mading solidaritas. Nah itu nanti Ibu minta kalian besok datang lebih awal untuk kita bertemu di depan mading sekolah kita. Nanti Ibu akan bawakan media-media yang akan kita tempelkan bersama di mading solidaritas nanti besok. Bersedia semuanya? Sedia, Ibu. Baik. Kalau gitu, terima kasih untuk kehadiran kalian. Sekarang kalian bisa kembali ke ruangan kelas kalian masing-masing. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Setelah berdiskusi bersama Yani, Tesi, Melan, Kurnia, dan Is mengenai program pencegahan bullying yang akan dilaksanakan, Riani, guru BK, mulai merancang dan mendesain pin serta media lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan mading solidaritas. Setelah selesai, Riani mengirimkan hasil desain pin kepada Is, perwakilan OSIS, untuk dicetak dan dibawa pada pelaksanaan kegiatan esok hari. Setelah memastikan semua persiapan telah selesai, Riani menuju ruang kepala sekolah untuk menyampaikan rencana program sekaligus meminta dukungan penuh dari kepala sekolah. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Siap. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Mungkin ada keperluan Ibu datang ke ruangan saya. Iya, Pak. Jadi maksud dan tujuan saya untuk bertemu dengan Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa di sekolah kita ini telah terjadi pembulian, di mana ada salah satu siswi kelas 12 mendapatkan bullying di media sosialnya berupa komentar-komentar negatif. Jadi untuk penanganannya saya sudah melakukan konseling kelompok bersama korban dan juga pelaku. Untuk pencegahannya saya akan melakukan satu gerakan anti bullying sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Saya juga meminta dukungan Bapak selaku pemimpin sekolah sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar nantinya. Baik, saya juga turut prihatin atas kasus yang menimpa siswa kita. Kira-kira nanti ke depannya Ibu mau lakukan gerakan seperti apa? Baik, nanti untuk programnya itu ada 3 program yang akan saya jalankan. Yang pertama itu nanti saya akan membuat suatu pin untuk dibagikan kepada siswa sehingga menandakan mereka bahwa mereka itu bagian dari gerakan anti bullying. Kemudian yang kedua nanti saya akan membuat akun media sosial, di mana nanti di dalam akun itu akan dimuat gerakan anti bullying itu sendiri, dan juga siswa-siswa bisa DM melalui akun itu untuk menceritakan mungkin masalah yang sedang mereka alami begitu. Kemudian nanti yang ketiga itu ada mading solidaritas. Nanti saya akan melibatkan peserta didik dan juga nanti akan dibantu oleh OSIS juga untuk membuat mading solidaritas. Ya, baik. Bagus sekali kegiatan yang Ibu mau eksekusi nantinya. Saya sebagai pimpinan di sekolah ini, saya mendukung penuh dengan kegiatan atau program yang mau Ibu jalankan. Jadi semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak atas dukungannya. Kalau begitu saya permisi. Ya baik, Ibu. Hati-hati, Ibu. Setelah mengkonfirmasi program yang akan dijalankan dengan kepala sekolah, Riani kembali ke ruangannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
Keesokan harinya, terlihat para siswa dengan antusias menunggu kedatangan guru BK di depan mading sekolah untuk bersama-sama mengerjakan mading solidaritas yang sudah didiskusikan bersama. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Tunggu depan kah? Baru juga. Pin yang Ibu minta kemarin? Ada Ibu. Ini. Terima kasih. Ya Ibu. Jadi ini Ibu sudah bawakan medianya. Nanti kita akan tempel di mading. Nanti kalian ambil dulu. Bagi dulu. Nah sebelum itu kita harus ini dulu ya. Gunting kasih rapi dia punya media-media ini. Setelah itu baru kita tempelkan. Oke Ibu. Baik, sebelum itu nanti Ibu bagi kalian pin ini. Jadi pin ini itu sebagai simbol untuk kalian bahwa kalian itu bagian dari gerakan anti bullying. Oke Ibu. Sebagai simbol Ibu pasangkan ke salah satu dari kalian ya. Iya Ibu. Kalian bisa Saya kasih kurnia Ibu. Kasih Ibu. Ibu ini kita langsung pakai Kak? ya langsung pakai saja. Riani memakaikan pin ke salah satu siswa sebagai simbol bahwa mereka merupakan bagian dari tim anti-bullying. Ya, udah Ibu. Kalau begitu Mas sudah kita mulai kerjakan mading solidaritas. Iya Ibu. Ya Ibu. Semua siswa mulai bergerak, saling membantu dan berkolaborasi. Suara tawa dan obrolan hangat memenuhi ruangan saat mereka bekerja sama. Riani, sang guru BK, mengawasi dengan bangga melihat bagaimana siswa-siswanya bersemangat dan berkomitmen untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Setelah beberapa menit bekerja sama, mading solidaritas mulai terbentuk. Poster-poster berwarna-warni dengan slogan-slogan positif terpajang rapi. Oke, jadi baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang pagi-pagi sudah datang dan kita sama-sama sudah membuat mading solidaritas kita. Nanti setelah ini kalian kembali ke kelas untuk mengikuti mata pelajaran. Jangan lupa juga untuk ajak teman-teman yang lain untuk sama-sama datang melihat dan membaca mungkin ada pesan-pesan yang terkandung dalam mading solidaritas ini. Baik Ibu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, silakan kembali ke kelasnya. Iya Ibu. Setelah bersama-sama menyelesaikan desain dan menempelkan karya mereka di mading, suasana penuh semangat tampak jelas di wajah para siswa. Mereka belajar tidak hanya tentang kreativitas, tetapi juga kerjasama dan tanggung jawab. Guru BK dengan sabar membimbing mereka, memastikan setiap siswa merasa terlibat dan dihargai dalam prosesnya. Ketika mading telah selesai, siswa kembali ke kelas masing-masing dengan rasa bangga dan kepuasan atas kontribusi mereka. Tidak hanya mading yang kini terlihat lebih hidup, tetapi juga hubungan antara siswa dan guru BK yang semakin erat. Kegiatan hari ini mengajarkan kita bahwa kerjasama dan komunikasi adalah kunci untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Mading bukan hanya sebuah papan informasi, tetapi juga cerminan semangat, ide, dan kreativitas yang terus berkembang di lingkungan sekolah.
Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi untuk terus berkarya dan berbagi, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya. Menghentikan bullying adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini akan menjadi penyembuh bagi hati yang terluka. Kamu tidak sendiri, jangan ragu untuk bercerita karena bercerita adalah langkah awal menemukan solusi. Memaafkan itu baik, tapi mencegah dan menyadarkan itu jauh lebih penting. Jadilah teman yang saling mendukung dan saling melindungi. Milikilah empati dan ingat bahwa menjadi perundung tidak menjadikanmu lebih baik dari orang lain. Jangan bersikap merendahkan diri sendiri. Teman solid menciptakan lingkungan sekolah